Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan cobain kernel dari Dark ya, dan ini versi 5.0. Dan ini cukup enak, cukup stabil menurut saya. Jadi dari versi sebelumnya saya cobain lumayan bagus, dan saya cobain juga yang terbarunya juga enak. Jadi kalau kalian pengen cobain kernel OC selain Agni dan kernel-kernel yang lain, kalian bisa cobain di kernel ini. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain kernel dari Dark ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah cobain, tapi yang versi 4.1 kalau nggak salah. Dan pada saat saya buat video ini masih ada versi updateannya versi 5.0 ya. Dan di kernel Dark ini cuma ada versi OC doang guys. Jadi buat kalian yang suka performa, kalian wajib mungkin buat ngetes ya. Tapi 11-12 mirip-mirip lah sebenarnya dengan kernel Agni. Cuma di Agni lebih simple, lebih enak installernya, dan ada di atas OC ya, eksperimental. Tapi kernel ini juga oke lah buat dites, karena sebelumnya saya coba juga sebelumnya masih enak dan stabil juga ya. Dan di kernel ini cuma ada versi OC dan ada new cam, old cam, jadi itu doang ya. Jadi kita akan cobain aja guys. Dan sebelum saya cobain, saya di sini masih pakai kernel dari Agni ya. Kebetulan saya pakai kernel Agni, dan ini lumayan enak buat sehari-hari. Ya lumayan lah, dibilang hemat sih enggak ya. Cuma dibilang buat chatting ya lumayan adem-adem dikit, tapi anget-anget dikit terasa juga ya. Kalau kita terus menggunakan kayak nonton streaming YouTube setengah jam, 1 jam, ya angetnya kerasa ya. Dan mungkin memang kurang worth it kalau kernel OC dipakai buat sosial media, agak kurang ya. Jadi kalau kernel OC mungkin buat game lebih oke, walaupun panas terasa. Dan kita akan coba langsung ganti ya. Jadi di sini saya guys sudah install Magis guys. Jadi Magisnya saya install, dan modul yang saya aktifin cuma NFS injector ataupun thermal engine doang ya. Jadi cuma modul ini doang yang saya aktifin, karena ini kernelnya OC clock speed tinggi. Jadi saya nggak terlalu banyak pakai modul kayak Aurox dan lain-lain, saya nggak pakai. Saya cuma pakai thermal engine doang. Dan untuk performanya di kernel Agni ini dan modul yang saya pakai dari thermal engine sebenarnya stabil, dan kita akan coba tes. Nanti kita akan tes sama yang baru untuk kernel Dark, kita buat jadi perbandingan doang ya. Walaupun di sini adem, belum panas suhunya. Nanti pas kita ganti kernel pasti hangat dikit ya. Mungkin kalau kuning-kuning masih wajar ya. Soalnya kalau suhu dingin sama suhu panas atau hangat itu pasti beda. Clock speednya beda ya, kecepatan prosesornya beda, dan ini pengaruh juga sebenarnya. Yang penting stabil aja. Oke, kalau dilihat dari sini enak ya. Ini masih stabil sebenarnya kalau dilihat dari grafik CPU trolling test. Dan kita akan cobain langsung masuk TWRP, kita ganti kernel. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project, dan ini versi 3.0.0 official ya. Dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama, dan kalau kalian mau web juga bisa web Caca Dalvik, kalau enggak ya terserah ya, ambil bebas aja guys. Dan saran pindah aja TWRP kalau kalian belum update, tinggal update, mudah banget caranya. Kita cari kernel dari Darknya dulu ya, mana dia. Oke, ini dia Dark EAS 5.0 new cam ya. Jadi ini cuma ada yang OC dan EAS doang ya. Dan langsung aja lah, proses installnya sebenarnya sama. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, kernel yang lain simple, installernya ya kayak gini doang, simple ya. New cam, old cam, cuma itu doang, 2 opsi. Dan kita tungguin sampai kelar proses installnya guys. Jadi oke, ada merah-merah sedikit, yang penting kita cuekin aja. Next, langsung reboot system. Oke guys, jadi begitu kelar ini masuk home screen, dan kita lihat langsung di setting dulu ya. Kita masuk setting all spec, dan di sini kernelnya Dark, kernel 5.0 dan darknessnya. Jadi kayak gitu untuk kernelnya sudah terpasang. Kita lihat juga dari free RAM-nya 800 ya, lumayan lah. Dan buka kamera juga masih aman, normal.
Kita lihat dari CPU Z clock speednya guys, clock speednya 221 berubah ya, jadi Agni 246 jadi 221, dan ini cuma OC doang. GPU nya tetap clock speednya yang berubah, lebih kecil dikit ya clock speednya. Dan modul kan tadi sudah aktif dari NFS injector atau thermal engineer, kita tes ini sekali lagi. Dan kita tes juga buat game PUBG juga, abis ini kita tes bentar ya guys, biar lebih seru aja. Oke, kalau dilihat ini juga stabil ya, walaupun clock speednya lebih rendah, cuma kernel OC itu sudah bagus buat game guys. Dan layarnya juga saya lebih sensitif ya, jadi OC sama nggak OC itu beda sensitif layarnya. Oke, kita akan tes di game juga ya, biar seru juga guys. Kita akan tes di game PUBG juga ya. Oke guys, jadi kita akan tes di PUBG ya. Kita lihat dari grafisnya guys. Grafisnya 90 fps, ini bukan bawaan dari kernel ataupun ROM ya. Ini bawaan dari modul bisa, tapi ini saya pakai aktif dari ROM-nya. Audio high, dan kita tes aja di PUBG-nya langsung guys.
Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkatnya. Dan buat di baterai ya suhunya 40 derajat. Memang beda ya dari Agni. Kalau Agni langsung sebentar 42 derajat. Memang clock speednya lebih tinggi. Tapi kalau OC ya masih mending dikit. Walaupun bisa kalau 1 jam tetap sama aja panasnya. Oke guys, jadi kayak gitu doang. Jadi kayak gini buat gamenya enak, menurut saya ini enak, stabil, licin, layar juga dapat. Karena OC sama nggak OC itu beda sensitif layarnya. Dan di sini juga stabil buat gamenya, buat wifi dan lain-lainnya. Oke, jadi kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.